SD-nya. Kelas 1. Segede ini hilang ini. Nah, kelas 1. Terus dari situ ke sini naik apa? Naik motor. Mamahnya masih ada. Bapaknya kerjanya apa? Hah? Hah? Mana bapaknya? Oh, bakso cilok. Di sininya dagang. Oh, kesini dagang. Oke, kesininya dagang ya. Oh, ini suaminya. Ini anaknya nggak takut sakit. Oh, ngefans banget. Tepuk tangan sambil dagang. Di sini dagang. Hah? Bakso apa? Kesini dagang. Orang Majalengka. Ngapain di Bekasi orang Majalengka? Oh, cari duit. Istrinya orang Gabus. Oh, berarti masih satu saudara dengan Lele. Ya Gabus sama Lele deket lah. Gabus, Lele, betok. Dan ciri khas dari Bekasi itu masakannya adalah itu gabus pucung. Bener nggak? Kamu kenapa ngefans sama Kang Dedi? Sukanya kenapa? Ya sukanya apa? Suka lihat di mana? Wah, siap nonton oleh HP siap. Anaknya jangan kasih HP terus. Oh, anaknya nggak boleh main HP terus. Ayo, kamu dibawa ke barat. Ya ini buat beli baju sekolah. Ya pulang. Salam dulu. Alhamdulillah. Tukang cilok tuh bisaan kalau awinnya ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Yang pertama saya minta pada seluruh warga kota Bekasi, tolong anak-anaknya pada sekolah. Ya. Kalau sekolah SD kayaknya cukup ya. Sekolah SMP juga relatif cukup. Yang masih agak berat jumlah sekolah SMA belum seimbang dengan lulusan SMP. Betul nggak? Tapi kalau untuk warga miskin sudah dijamin semuanya masuk sekolah negeri. Nah kemudian yang dekat dengan sekolahnya diupayakan harus masuk. Ya nanti kita lagi cari jalan supaya bisa masuk ya. Yang berikutnya masalah orang Bekasi sama dengan masalah orang kabupaten, sama dengan masalah orang Kerawang, sama dengan masalah orang Subang, sama masalah dengan orang Indramayu. Masalahnya adalah kalau punya kebutuhan yang paling gampang pinjem Bang Emok. Bener gak? Aku berjanji. Bener gak? Bang Emok itu paling enak lagu pinjem. Paling sedih lagu ditagih. Paling sedih banget lagu tidak bisa bayar. Bener gak? Tapi sikap mental ini harus segera dirubah. Kadang-kadang kalau dikasih pinjaman dari pemerintah yang nggak pakai bunga, nggak mau pada bayar. Benar? Iya. Oke. Yang keduanya orang Bekasi itu pasti masalahnya banyak yang belum punya rumah. Belum punya rumah. Akhirnya kontrakannya nggak kebayar. Benar?
Artinya ke depan yang harus dipikirkan Pemkot dan Pemprov adalah membangun rumah untuk warga yang belum punya rumah. Cara terbaik membuat apartemen, rumah yang lain. Tapi kalau nanti dibangunkan mohon dirawat. Ini Pak Wali ya. Masalahnya itu ya. Yang berikutnya pasti masih banyak jalan ke ganggang yang belum rapi semua. Saya harapkan nanti dengan Pak Wali ke depan jangan dibeton, jangan di hot mix. Kalau ganggang kecil pakai paving block biar ramah lingkungan. Bener gak? Biar airnya bisa nanti sungai-sungainya pada taman-tamannya pada biar orang kota Bekasi yang ekonominya tidak terlalu kaya, jalan-jalannya nggak usah jauh, cukup di pinggir sungai yang sudah ditanamin pohon kelapa, yang dikasih lampu, biar sungai-sungainya ke depan banyak ikannya, nanti ada musim mancingnya. Biar orang kota Bekasi punya hibur. Bener gak? Ada penghasil. Kalau sekarang dibukain, ditatain, tujuannya adalah agar kota Bekasi indah dan rapi, bersih lingkungannya, pendidikannya, rakyatnya dijamin oleh Pemprov dan Pemkot, serta dijamin oleh pemerintah pusat. Tapi juga saya minta pada ibu-ibunya, mohon anak-anaknya masih kecil jangan dikasih HP. Jangan dikasih HP. Jangan dikasih HP. Biar anteng kasih HP. Jangan. Kenapa jangan? Nanti jadi kebiasaan. Anak kecil kalau dia melawan sejak kecil dilarang. Jangan diikuti semua keinginannya. Nanti sudah gede, saat keinginannya tidak diikuti, gebukin ibunya. Bener gak? Ada kejadian gak? Ada. Di mana? Makasih. Untung Pak Wali Kotanya baik. Alhamdulillah. Bener gak? Kenapa ibu anaknya sampai begitu berani sama ibu? Karena sejak kecil dimanja. Jadi lebih baik sejak kecil nangis-nangis. Biarkan saja, kalau nangis tanda hidup. Kalau nangis tanda tidak gagal. Udah. Jangan serba diikutin. Yang berikutnya, rakyatnya ngurus lingkungannya. Jalannya pengen bersih, tapi kerja bakti kagak mau. Pengen gak ada sampah, tapi tiap hari buang sampah ke sungai. Buang sampah di mana saja. Kalau banjir, siapa yang sengsara? Siapa yang sengsara kalau banjir? Pengen orang ke kota Bekasi banjir lagi? Kalau nggak pengen banjir lagi, mau tidak mau sungainya harus harus dilebar. Kalau sungainya harus dikeruk, harus dilebarkan, mau tidak mau bangunan yang di bantaran sungai harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar, nanti pelebarannya tidak akan pernah kelar. Nanti pengerukannya tidak akan pernah kelar. Nanti bulan Desember, bulan Februari meluap lagi banjir yang asalnya dari Bogornya penuh dengan bangunannya ada di puncak. Jadi kalau gubernur bongkarin bangunan di puncak di Cisarua, itu tandanya gubernur sayang sama orang kota Bekasi. Jadi kalau nanti Kali Cilengsi dan Kali Cikeas
dinormalisasi walaupun sudah penuh dengan bangunan, itu tandanya gubernurnya sayang sama orang bekas. Masalahnya di hulu, Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kita ini Jawa Barat, hulunya bermasal, pantatnya bermasal, telapak kakinya bermasal. Karena hulunya bermasalah, telapak kakinya bermasalah, semuanya harus dibenahin. Dan berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata beberapa tahun yang lalu Jawa Barat tata ruangnya dirubah, sehingga daerah yang seharusnya itu bukan daerah untuk peruntukan perumahan, bukan untuk komersial, daerah itu adalah daerah untuk menyimpan air, itu ternyata dihapuskan dan dirubah menjadi daerah ekonomi. Ini masalah. Jadi kalau ingin beresin Jawa Barat, tata ruangnya kita benahin yuk. Nanti Pak Wali Kota merevisi tata ruang, nanti gubernur ngerevisin tata ruang. Untuk apa? Agar masyarakatnya tidak mengalami bencana. Jadi dari seluruh rangkaian ini, nanti ke depan yang harus kita pikirkan adalah warga yang tinggal di bantaran kali bagaimana punya rumah yang nyaman. Jadi kalau nanti gubernur yang di bantaran kali kemudian dibantu kompensasinya, itu bukan membantu orang yang melanggar, tetapi membantu orang yang tidak punya tempat tinggal. Bener gak? Bantaran kali tinggal, saya nggak setuju melanggar undang-undang. Tetapi mereka kalau dicarikan rumah kontrakan, dicarikan nanti ke depan ada rumah bantuan, itu karena mereka adalah orang yang tidak punya rumah. Mudah-mudahan pemerintahnya bisa punya duit. Mudah-mudahan usahanya tambah lancar. Mudah-mudahan investasinya tambah naik. Mudah-mudahan hotelnya pada penuh, rumah makannya pada penuh, pajaknya pada bayar. Pemerintah dan DPRD-nya bersikap adil, membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Amin ya robbal. Hilang nih hujan. Siap. Alhamdulillah. Seneng ya. Nah kayak gini hidup ini enak banget ya. Pemimpin bareng dengan warganya. Alhamdulillah. Ini duit Pemda untuk kota Bekasi agak gede telah saya hitung. Keprok ya keprok, karena masalahnya juga gede. Ya kita harus normalisasi sungai. Ini Pak Wali tahu ya. Ibu tahu nggak biaya untuk menormalisasi sungai? Agar bebas banjir. Biayanya 8,5 triliun. Duit bukan tuh? Waduh. Duit semua itu. Duitnya juga kita belum nemu. Harus sedikit-sedikit. Artinya perilaku buruk yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, di mana bantaran sungai banyak yang disertifikatkan, dibiarkan dibikin bangunan, telah memberikan kerugian negara yang sangat besar. Bener gak? Ayo, ini saya panggil nih oknumnya nih, yang tukang ngasih sertifikat untuk masyarakat yang di bantaran sungai ini, saya panggil sekarang. Jawab, kamu nyari duit di bantaran sungai, saya yang pusing. Opa, awas kabur lagi. Kamu kenapa di bantaran sungai disewakan? Kenapa Pak? Bantaran sungai
Ya kenapa bantaran sungai ini harusnya ada pohon kelapa, ada pohon mahoni. Iya Pak. Kenapa sama kamu disewakan? Justru saya ini disewakan karena banyak udah ada, tinggal didagangkan. Jadi dibikinlah di situ warung kelapa pemuda. Warung apa? Kelapa pemuda, kelapa pemuda Pak. Oh, Kelapa pemuda. ini nih wajahnya yang setiap waktu kamu selalu lalapannya daun muda. Halo Pak, daun muda, emang apaan Pak? Kenapa? Ini kamu ini punya gelar Gelar apa Pak? PK, PK apa Pak? penjahat kelamin. Yang enggak Pak, nggak dijahatin itu mah Pak. Enggak Coba lah. kamu ini hidup ini harus selaras dengan wajah. Selaras dengan Wajah. wajah. Kalau wajahnya ganteng kayak wali kota, Iya Pak. wajahnya ganteng kayak ketua DPRD, Iya Pak. wajahnya ganteng kayak anggota DPRD provinsi, Iya Pak. istrinya muda-muda itu wajar, Wajar Pak. sesuai. Sesuai. Tetapi wajah model kamu kayak jembatan rusak, Iya Pak. Maksudnya kayak bibir sungai yang dikeruk pakai beko. Pak. Terus Kamu tuh sangat tidak wajar. tidak. Di mana-mana meninggalkan jejak wanita yang terluka. Kata siapa Pak, itu mah gosip Pak. Nggak ada. Gosip Pak. Gosip bagaimana? Nggak ada cerita Pak. Cerita bagaimana? Ya itu. Saya tidak mungkin ngomong kalau tidak ada fakta. Ya, katanya apaan Pak? Apa? Kamu merasa nggak di Subang meninggalkan seorang janda? Satu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya satu Pak. Oke. Ya. Kamu merasa nggak di Sukabumi meninggalkan seorang janda? Hah, dua Pak sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Kamu merasa nggak di Cimahi meninggalkan satu orang janda? Tiga Pak sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Kamu merasa nggak di Banjaran Bandung meninggalkan seorang janda? Opat Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Iya Pak. Dan kamu kemudian menikah sama orang Majalengka toh? Iya Pak. Punya satu laki-laki dan satu perempuan. Iya Pak. Jadi anak kamu itu berapa? 6 Pak. Dari berapa istri? 5 dong. Iya Pak. Bercerminlah pada diri. Bercermin. Berkacalah pada rasa. Iya Pak. Pada raga yang kau miliki. Iya, Pak. Coba kamu introspeksi. Maksudnya? Wajah kayak Bangli yang dibongkar begini. Istri tiap kabupaten. Ya. Jadi harus Introspeksi dong. introspeksi. Kalau orang ganteng playboy wajar. Iya. Orang kaya playboy wajar. Anggota dewan playboy wajar. Ini Bangli dibongkar playboy. Jadi salah Pak sebenarnya Pak. Justru yang harus introspeksi itu yang ganteng, yang kaya, yang punya jabatan. Tar. Yang harus introspeksi itu adalah orang yang punya kekayaan, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya ketampanan. Dialah orang yang harus introspeksi. Apa urusannya? Iya introspeksi dong. Kalau punya yang ketiga itu kaya, ganteng, dan punya jabatan, kenapa dia ditinggalin sama istrinya? Sekali lagi. Iya, Pak. Dia punya kekuasaan, Kekuasaan Pak, dia punya kekayaan, kekayaan, dia punya ketampanan, Pak. dia punya kedermawanan. Kedermawanan Tapi juga, Pak. dia ditinggalkan pergi oleh istri yang disayanginya. Disayanginya. Oh, Iya, Pak. ada yang begitu. Ada Pak. Wah, Ada. itu tenor Pak. Tenar bagaimana? Sadunya tahu Pak.
Tahunya bagaimana? Di medsos, Pak. Bagaimana dia di medsos? Di medsos tuh suka cerita-cerita, Pak. Oh, ceritanya bagaimana? Terselubung. Ceritanya di mana? Terselubung. Terselubung di mana? Pakai singkatan. Pak. Singkatan apa? KDM gitu, Pak. KDM. Iya. Oh, itu si KDM itu suka cerita di Iya, medsos. KDM, Pak. Apa katanya KDM itu? KDM itu kan singkatan, Pak. Oh, singkatan apa? dari Kang Duda Merak. Kang Duda Merana, Pak. Kamu tahu nggak? Ya, Pak. KDM itu singkatan apa? Iya, Kang Duda Merana, Pak. Kang Duda Merajalela. Iya. Tapi lebih baik jadi laki-laki yang ditinggalkan daripada laki-laki bajingan yang selalu meninggalkan. Belum tentu, Pak, saya seorang bajingan, bukan meninggalkan, Pak. Coba tanya kepada yang tampan-tampan ini, apa dia tuh, apa ya? Faktornya cuma satu, Pak. Apa itu? Dan ingin mah ingin, Pak. Mau, tapi takut ya, Pak, ya. Gak ada keberanian. Jadi apa yang membedakan kamu dengan mereka? Aku adalah pemberani. Mereka Penakut. bedanya cuma satu. Satu. Kamu itu Ya. nakal sama wanita dinikahi. Dinikahi, Pak. Terbuka. Terbuka, Semua Pak. orang tahu. Iya, Pak. Mereka semua sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Ngapain jadi bajingan modal bohong? Lebih baik seperti aku. Aku dong. Iya. Berani memacari, berani menikahi, Iya dong. berani menceraikan. Iya dong. Aku hidup dengan prestasi. Prestasi. Sudah 4 wanita yang kuceraikan. Ceraikan, Pak. Iya, Pak. Padahal Padahal wajahku wajahku. rusak. Heeh. Iya, Pak. Ya, itu mah kan udahlah masa lalu, Pak. Saya akan berjanji, Pak. Tapi Ya, Pak. di tentara juga begitu. Iya, Pak. Kalau urusan nyali, Iya. kolonel kalah sama kopral. Iya dong. Beneran. Ini juga kolonel Duda. Lah? Duda tapi meninggal. Oh, Bukan udah ditinggalkan. udah meninggal. Ini mah Ada. Duda setia. Saking setianya sampai sekarang belum punya istri lagi. Oh, alhamdulillah. Bukan tepayu ya, Pak? Hah? Lain tepayu gitu. Laku. Laku ya. Terlalu banyak perhitungan. Kenangan manis bersama dia. Terlalu banyak kenangan. Tapi kalau sudah kolonel ngapain nikah lagi? Iya. Alhamdulillah, Pak. Mendingan enak kayak kamu ya. Iya, Pak. Kamu mah enak ya. Iya, Pak. Iya. Perempuan pegang. Iya kayaknya. Apanya? Bawa. Ya. Ya jangan dipaksa dong, Pak. Yang kalau nggak mau mah harus yang mau dong. Ya. Bagaimana cara agar wanita itu mau? Aduh, tinggal apa berkata-kata dalam hati. Salurkan Sampaikan dong dengan kata-kata mutiaramu yang membuat dia tergoda dengan seluruh rayuannya. Jangan pernah dengan kata-kata. Aduh. Dengan apa? Rasa, salurkan ke pikiran, Heeh. kirim lewat angin. Oh, aduh. Bener dong. Jadi, Lewat. bagaimana cara mendapatkan wanita? Lewat angin. Bisikan dengan rasa, Bisikan dengan- masukkan di isi kepala, Isi kepala. dikirimlah oleh angin Oleh pada angin. dia. Dia akan berlari menemuimu Iya. sambil berkata, aku sudah telat 3 bulan. Itu mah udah di depa itu, Pak. Salah itu mah. Rasa, pikir, kirim lewat angin dengan suara. Coba. Coba. Oke. Pakai musik dong. Di Bekasi mah mal payu rayuan gitu mas ya teh. Emang di gunung. Kan lewat rasa, Pak. Tidak pakai apa. Musiknya ganti kalau di Bekasi. Tidak pakai apa-apa. Musiknya ganti. Bukan itu.
Di sini mah nggak pakai iwir-iwir. Nggak pakai ini. Di sini mah pakainya tadi. Apanya? Pakai pantun. Patung. Oh. Iya. Iwir-iwir mah di sana, di gunung itu, Gunung Wayang. Nah musiknya itu. Buaya, buaya yang ada di sana, kemari, kemari, dekatlah kemari. Karena ya yang aku cinta, datanglah, datanglah, datang dekat kemari. Penyanyi saya diincer udah 5 tahun bareng dia. Iya pak. Sama saya nggak mau terus, sama kamu bisa dapet. Oh, kamu apa ini? Ngalingin pak, ngalingin ini. Apanya? Aduh. Rambutnya ngalingin. Aduh alisnya. Aduh. Hidungnya tuh baru operasi tuh. Ya ampun. Dokter Tommy tuh. Dagunya baru ditarik benang. Iya. Coba nanti mah tarik angkot ya. Lagi, oh itu pakai pagar pak. Aduh, tinggalin ningali ka urang buat molototna. Aduh. Tahu nggak? Yang modalin saya, lu yang pegangin. Gimana? Mumpung ada saksi pak. Maksudnya?